Ferdy Sambo dan Putri dibayangi jerat hukuman mati. Pasca penembakan, FS melakukan penembakan senjata HS milik saudara Joshua ke arah tembok. Kemudian motif saudara FS melakukan perbuatan tersebut karena yang bersangkutan marah dan emosi setelah mendengar laporan dari Ibu PC terkait dengan peristiwa yang terjadi di Magelang yang dianggap mencederai harkat martabat keluarga. Untuk lebih jelasnya nanti akan diungkapkan di persidangan. Berdasarkan fakta, saat ini kami telah menetapkan 5 orang tersangka, yaitu saudara FS, saudara PC, saudara Richard, saudara Ricky, Kuat Maruf, dengan persangkaan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55 dan pasal 56, ancaman hukuman maksimal, hukuman mati seumur hidup atau penjara selama 20 tahun. Kita lihat analisa secara bukan cuma sebagai snapshot dalam kondisi ini aja, tapi kita tarik lebih besar lagi. Dari sidang etik, kemudian dari ketika rekonstruksi, dan dari ketika sekarang, sidang sekarang, masih datar, masih tetap bertahan, pede. Nah, ini membuat sebuah pemikiran, ya, satu, apakah kemudian dia itu sedemikian katakanlah mampunya untuk berpegang pada tim penasihat hukumnya, ya, dan juga dia merasa bahwa sifat dia, sikap dia itu terbentuk, terlatih tahunan ketika dia di kepolisian bertahun-tahun. Dia seorang pejabat tinggi tentu saja, ya, yang meniti karir dari bawah, melakukan proses pendidikan, handling teroris, handling kejahatan-kejahatan yang juga pembunuhan, kemudian kejahatan-kejahatan besar lainnya. Itu membuat dia sanggup untuk punya kepercayaan diri yang tinggi seperti itu. Kenapa saya katakan demikian? Ini nggak tanggung-tanggung. Ancamannya hukuman mati. Nggak sembarangan orang bisa tetap tegak gitu, nggak getar sama sekali. Itu yang ditampilkan oleh Sambo. Jadi tidak pernah ada dalam sejarah seseorang yang sudah tersangka kasus pembunuhan berencana apalagi dan dia terlibat itu masih bebas kelayapan. Kata aku sih dasar orang gilaan gitu kan. Yang gila siapa? Ya maaf, yang gila penyidik. Orang udah tersangka pembunuhan masih aja keliaran. Besok saya minta ditahan itu. Mana kamera? Silakan Bang. Nah, besok Pak Dirtipidum saya minta itu Putri ditahan. Kalau enggak saya ngoceh-ngoceh nih. Besok saya ngoceh-ngoceh di wartawan itu. Nggak ditahan si Putri malu. Ya, jelas itu. Didukung nggak Pak Johnson? Oke. Potong aja ngoceh Pak Johnson. Boleh nggak? Dukung aja. Ditahan nggak besok? Jadi bagaimana cara mempertahankan supaya ini benar? Jadi yang salah ditahan copot. dulu dong si Putri. Tahan, ya kan? Putri tahan nggak? Besok, setuju nggak? Ya harus ditahan dong, Oke, karena itu diskriminasi. Pak Sambo. Istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati diduga turut terlibat dalam dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Putri kini ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman mati. Dirangkum Detikkom pada hari Sabtu 20 Agustus 2022, dalam kasus ini Putri diduga ikut terlibat dalam skenario pembunuhan Brigadir Yosua. Meski dia ditetapkan tersangka, tapi Putri tidak ditahan. Putri pun dijerat pasal 340 subsider, pasal 338 jungto, pasal 55 dan 56 KUHP. Jadi pasal yang kami sangkakan terhadap saudara PC adalah pasal 340 subsider, 338 jungto, pasal 55 jungto, pasal 56 KUHP. Kata Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Andirian di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan pada hari Jumat. Diketahui pasal 340 KUHP mengatur pidana pembunuhan berencana. Pasal itu menjelaskan maksimal hukuman pelaku pembunuhan berencana adalah pidana mati. Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana atau mord dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Sedangkan pasal subsidernya adalah pasal 338 berikut bunyinya. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Putri juga dijerat pasal bersama-sama turut melakukan pembunuhan, yakni pasal 55 dan 56, adapun bunyinya sebagai berikut. Pasal 55 dipidana sebagai pelaku tindak pidana 1.
mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya. Pasal 56 dipidana sebagai pembantu kejahatan. 1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. 2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Peran Putri Chandrawati, peran istri Irjen Verdi Sambo. Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat terungkap melalui rekaman CCTV. Kabar Reskrim Polri Komjen Agus Andrianto menjelaskan Putri mengikuti skenario yang telah dibuat Verdi Sambo. Mengikuti skenario yang dibangun oleh FS atau Verdi Sambo, kata Agus kepada wartawan pada hari Sabtu. Agus menjelaskan saat itu Putri bersama Verdi Sambo menjanjikan uang kepada Barada Richard Eliezer atau Barada E, Bribka Riki Rizal atau Bribka RR, serta Kuat Ma'ruf atau KM. Bersama FS saat menjanjikan uang kepada RE, RR, dan KM, jelas Agus sebagai informasi, Verdi Sambo telah menjanjikan uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Barada E setelah menembak Yosua. Sedangkan kepada Kuat dan Bribka RR yang berperan dalam membantu melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua, masing-masing dijanjikan uang 500 juta rupiah. Agus kemudian mengatakan Putri juga berada di lantai 3 bersama Verdi Sambo saat menanyakan kesanggupan Bribka RR dan Barada E untuk menembak Brigadir J. Putri juga diketahui mengajak Barada E, Bribka Riki, Kuat Ma'ruf, dan Brigadir J menuju rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Ada di lantai 3 saat Riki dan Richard saat ditanya kesanggupan untuk menembak almarhum Yosua, jelas Agus. Mengajak berangkat ke Duren 3 bersama RE, RR, KM, almarhum J, sambungnya. Daftar tersangka lain diberitakan sebelumnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka terkait tewasnya Brigadir J. Verdi Sambo diduga memerintah Barada E untuk menembak Brigadir J. Tim Sus menetapkan saudara FS sebagai tersangka, kata Jenderal Sigit di kantornya pada hari Selasa 9 Agustus. Selain Verdi Sambo, Polri telah menetapkan 3 tersangka lain, yakni Barada Richard Eliezer, Brigadir Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf ditambah Putri. Saat ini total ada 5 tersangka dalam kasus ini. Verdi Sambo berperan memerintah Barada E menembak Brigadir J dan merekayasa kasus tersebut. Sedangkan Barada RE berperan menembak Brigadir J, sementara itu Bribka RR dan KM berperan ikut membantu dan menyaksikan penembakan korban. Keempatnya juga dijerat pasal 340 tentang pembunuhan berencana, subsider pasal 338 tentang pembunuhan, jungto pasal 55, jungto 56 KUHP. Keempat tersangka juga ditahan.